Kita ketemu lagi di ngaji kitab hadis Sunan Ibnu Majah. Kali ini kita sampai di nomor hadis 3314. Oke, kita langsung mulai saja ya. Babul kabidi, babnya hati, watihali dan limpa. Jadi hati dan limpa ini sebenarnya adalah darah, cuman bukan darah yang mengalir. Ini hukumnya halal apa haram. Yang jelas haram adalah daman masfuhan, di darah yang mengalir itu haram. Hadasana Abu Mus'abin, hadasana Abdurrahman ibnu Zaid bin Aslam, an abihi dari bapaknya, an Abdillahi bin Umar, ana Rasulullah, sesungguhnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam iku kola bersabda, dia Rasul, ukhilat dihalalkan lakum untuk kalian opo maitatani, dua bangkai. Bangkai itu binatang mati tanpa disembelih. Nah, itu pengertian bangkai itu di situ. Wadamani dan dua jenis darah. Fa'ammal maitatani, maka adapun dua bangkai. Iku falhutu, maka ikan, wal jarodu dan belalang. Jadi baik ikan laut, ikan darat. Ikan darat itu artinya ya sungai itu. Jadi ikan air asin atau air tawar itu umpama mati tanpa disembelih itu hukumnya tetap halal. Kemudian juga belalang. Ini kalau orang dulu ya suka ini mengkonsumsi belalang. Kalau sekarang ya sudah jarang seperti ini. Wa amad damani, dan adapun dua jenis darah. Fal kabid, maka hati, watihal dan limpa. Jadi ini binatangnya binatang halal loh ya. Kambing, sapi, unta, kerbau. Nah, kalau babi ya tetap hatinya ya haram, tihalnya juga haram. Ya. Babul milhi, utawi babnya garam. Hadasana Hisam ibnu Amar, hadasana Marwan ibnu Muawiyah, hadasana Isa ibnu Abi Isa, an rajulin, dari seorang laki-laki, urahu yang diperlihatkan aku pada rajul, namanya adalah Musa, an Anas bin Malikin, dari Anas bin Malik, kola berkata Anas, kola bersabda sopo Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sayyidu idamikum, gustinya atau ya lebih istimewanya lauk kalian, al-milhu utawi garam. Jadi iku istimewanya atau gustinya lauk kalian, al-milhu utawi garam. Jadi garam ini ya kita sama-sama tahu, segala jenis masakan tanpa garam ya hambar. Umpama ndak ada apa-apa, nasi sama garam juga sudah enak ya. Ya. Babul iktidami, ya. Bab mengambil lauk pauk, bil kholi, dengan cuka, ya, dengan cuka. Iku hadasana Ahmad bin Abil Hawari, hadasana Marwan bin Muhammadin, hadasana Sulaiman ibnu Hilalin,
An Hisam bin Urwah an Abih an Aisyata qalat berkata dia Aisyah. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmal idamu iku sebaik-baiknya atau senikmat-nikmatnya lauk al-khallu utawi cuka. Ya, lauk yang nikmat itu ya cuka. Ya, tentunya bagi orang Arab sana. Jadi kalau di sini mungkin ya ada alternatif lain lah. Hadasana Jubaratu binul Mughallis, tasana Qais bin Rabi' an Muharib bin Ditharin an Jabir bin Abdillah qala berkata Jabir. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmal idamu iku senikmat-nikmatnya lauk al-khallu utawi cuka. Hadasana Al-Abbas bin Utsman Ad-Dimaski, hadasana Al-Walid ibnu Muslim, hadasana An Basatu ibnu Abdirrahman, an Muhammad ibni Zadan, annahu sesungguhnya Muhammad bin Zadan iku hadasahu, bercerita dia Muhammad hu pada An Basah. Qala berkata dia Muhammad, hadasatni bercerita ni padaku sopo Ummu Sa'din Ummu Sa'ad. Qalat berkata dia Ummu Sa'ad, dakhala masuk sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Aisyata atas Aisyah. Ya. Wa ana dan utawi aku Ummu Sa'ad iku indaha di sisi Aisyah. Jadi pernah suatu hari Rasulullah masuk ke rumahnya Aisyah dan waktu itu aku di situ. Faqala maka bersabda siapa Nabi, hal apakah min godain dari makanan, ada makanan ndak ini yang kira-kira bisa dimakan? Qalat berkata dia Aisyah, indana iku di sisi kami khubzun utawi roti, wa tamrun dan kurma, wa kholun dan cuka. Ini Nabi, kita ada roti, ada kurma, ada cuka. Faqala maka bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmal idam iku senikmat-nikmatnya lauk al-khallu utawi cuka. Ya, senikmat-nikmatnya lauk ya cuka itu. Allahumma ya Allah barik, semoga memberi barokah engkau fil khalli di dalam cuka. Ya, ya Allah semoga engkau memberi barokah di dalam cuka. Fa innahu maka sesungguhnya cuka iku karena ada apa cuka iku idamal anbiya, lauknya para nabi qabli sebelumku. Walam yaftakhir dan tidak dianggap fakir, ya. Tidak dianggap fakir. Apa baitun suatu rumah fihi yang iku di dalam rumah tersebut kholun utawi cuka. Dan suatu rumah kalau masih ada cukanya itu ya tidak dianggap fakir, ya. Tidak dianggap fakir. Nah ini khususnya ya untuk orang-orang Arab sana, ya. Ya, kalau di Indonesia ya banyak rumah orang kaya nggak ada cukanya ya banyak, dan yang nggak bisa dianggap fakir juga, ya. Babu zaiti utawi bab minyak zaitun, ya. Hadasana Al-Husain ibnu Mahdiyin, hadasana Abdurrazak ahbarona Ma'mar an Zaid bin Aslam an Abih an Umar qala berkata Umar, qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iktadimu mengambillah lauk kalian bizaiti dengan minyak zaitun. Itu jadi bisa untuk bahan makanan itu minyak zaitun, ya, bisa untuk bahan makanan itu.
Jadi jadikanlah untuk lauk ya. Watahinu dan memakai minyaklah kalian bihi dengan minyak zaitun, untuk minyak rambut mungkin atau minyak apa di situ pakai minyak zaitun. Fa'inahu maka sesungguhnya minyak zaitun iku min sajarotin dari suatu pohon mubarokatin yang dibarokai. Ya. Hadasana Uqbatu ibnu Mukrim atau Mukrom ya. Mukrom. Hadasana Sofwan ibnu Isa, hadasana Abdullah ibnu Said an Jadih dari kakeknya. Qala berkata Jadih, sami itu mendengar aku Aba Hurairah pada Aba Hurairah yakulu berkata dia Aba Hurairah. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulu makanlah kalian, atau bahasa agak kerennya ya, mengkonsumsilah kalian az-zaita pada minyak zaitun. Wadahinu dan memakai minyaklah kalian bihi dengan minyak zaitun tersebut. Fa'inahu maka sesungguhnya minyak zaitun iku mubarakun dibarokai. Babul labani utawi babnya air susu. Air susu. Iku hadasana Abu Quraibin dasana Zaidu binul Hubab an Ja'far bin Burdin ar-Rasibi. Qala hadasatni bercerita ni padaku sopo Maulati. Nah, Maulati yaitu Ummu Salim ar-Rasibiyah. Qalat berkata Ummu Salim, sami itu mendengar aku Aisyata pada Aisyah takulu berkata dia Aisyah. Karena ada sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza utia ketika diberi siapa Rasul bilabanin pada susu. Qala bersabda siapa Rasul, barokatun satu barokah, au atau barokatani dua barokah. Ya, barokah dari sisi menghilangkan haus, ya, dari sisi menghilangkan lapar juga, ya. Jadi susu itu barokah atau dua barokah. Jadi dari sisi menghilangkan haus, ya, kemudian dari sisi menghilangkan lapar juga, ya. Hadasana Hisam ibnu Ammarin, hadasana Ismailu ibnu Ayyasin, hadasana ibnu Juraijin an ibni Sihab, an Ubaidillah ibni Abdillah ibni Utbah, an ibni Abbas, qala berkata dia ibnu Abbas. Qala bersabda sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasulullah bersabda. Man barang siapa atau amahu yang memberi makan hu pada dia, sopo Allahu Allah to aman pada suatu makanan. Jadi barang siapa yang diberi makan oleh Allah suatu makanan, fal yakul maka supaya berkata dia, Allahumma ya Allah barik, semoga memberi barokah engkau lana untuk kami fihi di dalam makanan. Warzukna dan semoga memberi rizki engkau na pada kami khairon pada yang lebih baik minhu dari makanan tersebut. Nah, ini itu doanya. Jadi makanan yang mau dimakan itu semoga diberi barokah, kemudian kedepannya diberi rizki yang lebih baik. Itu ya, berarti ya ngajari sugih asli nih. Ya, ngajari sugih. Jadi semakin hari makanannya semakin berkualitas. Dan warzukna khairon minhu. Waman dan barang siapa sakohu yang memberi minum hu pada man sopo Allahu Allah
labanan pada susu, falyakul maka supaya berkata dia atau berdoa di sini maksudnya Allahumma ya Allah barik, semoga memberi barokah engkau lana untuk kami fihi di dalam susu, wazidna dan semoga menambah engkau pada kami minhu dari susu. Jadi kalau susu ini sudah kualitas tertinggi, ya. Jadi minta ditambahi, ya. Wazidna minhu, ya. Ini sudah kualitas tertinggi. Kalau makanan lain kan doanya warzukna khairon minhu, berilah rizki yang lebih baik dari makanan ini. Kalau susu, susu itu sudah paling istimewa itu. Pak ini maka sesungguhnya aku, Nabi, iku la'a'lamu tidak mengetahui aku, ma pada apa-apa yujzi'u yang mencukupi opoma, minat to'ami dari makanan, wassarobi dan minuman, illal labanu kecuali susu. Karena sungguh aku sendiri ndak tahu sesuatu yang bisa mencukupi, artinya bisa mewakili makanan dan minuman kecuali ya hanya susu. Jadi susu itu bisa untuk mengganti makanan, juga bisa mengganti minuman. Jadi dari sisi mengenyangkan iya, dari sisi menyegarkan, menghilangkan dahaga juga iya. Aku ndak tahu selain susu itu ndak tahu. Yang aku tahu ya cuma susu itu. Babul halwa, utawi babnya halwa itu yang manis-manis. Halwa itu yang manis-manis. Ya, makanan yang manis. Apapun itu. Bisa kue, bisa ya macam-macam. Iku hadasana Abu Bakri bin Abi Saibah wa Aliyu bin Muhammadin wa Abdurrahman ibnu Ibrahim qalu berkata mereka. Hadasana Abu Usamah hadasana Hisam ibnu Urwah an Abi an Aisyah. Qalat berkata Aisyah. Karena ada sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yuhibbu senang siapa Nabi al halwa'a pada yang manis-manis wal asal dan madu. Madu lebah itu ya. Itu yang disukai Rasulullah, yaitu yang manis dan madu. Yang manis dan madu. Babul kisai babnya apa? Kerai. Kerai itu ya sejenis itu timun, buah ketimun, warutab dan korma, ya korma muda itu. Yujak ma'ani yang dikumpulkan keduanya. Dikumpulkan keduanya artinya adalah dikonsumsi secara bersamaan. Jadi dikonsumsi secara bersamaan. Jadi timun atau kerai itu kan unsurnya basah, dingin. Sementara rutop itu punya unsur apa? Panas dan kering. Nah, itu dikonsumsi secara bersamaan untuk menyeimbangkan tubuh, terutama bagi yang habis sakit, ya, terutama bagi yang habis sakit. Hadasana Muhammad bin Abdillah bin Numairin
Hadasana Yunus bin Bukairin hadasana Hisam bin Urwah an Abih an Aisyata qolat berkata Aisyah, kanat ada sopo umi ibuku, ya, ibuku iku tu'ali Juni, ya tu'ali Juni. Tu'ali Juni itu ya istilahnya mengobati siapa ibu ni padaku, atau memasukkan siapa ibu ni padaku lisum nati agar gemuk, ya gemuk. Ini kan pada saat Aisyah hijrah ke Madinah, beliau itu sakit panas yang luar biasa, sampai badannya kurus, sampai rambutnya banyak yang rontok. Itu ceritanya seperti itu. Terus sebentar lagi mau jadi manten kan gitu kan dengan Rasulullah itu. Jadi kalau menikahnya sudah, nah ini ya sudah head, ya sudah waktunya diserahkan kepada Rasulullah. Lah kok sakit, ceritanya seperti itu. Nah, kok sakit ini, sakit parah sampai kurus, rambutnya rontok gitu. Kemudian ya ibunya berusaha untuk memulihkan kembali gitu loh, dari sakitnya biar gemuk lagi, biar normal lagi, bagus lagi. Turidu menghendaki dia ibu antut khilani jika memasukkan siapa ibu ni padaku ala Rasulillah atas Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya memang untuk diserahkan kepada Rasulullah, sudah dinikah memang. Ya. Famastaqoma, maka tidak tetap, maka tidak tetap laha bagi ibu opo dalika, demikian itu, ya, demikian itu memulihkan keadaannya Aisyah itu. Artinya dikasih nutrisi apa saja itu gagal. Aisyah itu tetap kurus gitu. Tetap kurus. Jadi famastaqo malah dalika. Usahanya belum berhasil gitu loh, intinya gitu. Hatta akal tuh sehingga mengkonsumsi aku, makan aku al-kisa'a pada kerai. Kerai itu ya sejenis timun, ya. Kerai, ya. Birutabi dengan kurma, kurma muda yang baru dipetik. Ya. Ini ya sudah manis gitu. Ya, sudah manis, bukan yang sepet itu, bukan. Jadi dikonsumsi secara bersamaan. Pasamintu maka gemuk aku kaahsani simnatin, seperti lebih baiknya gemuk. Akhirnya aku bisa pulih gemuk lagi, ya seperti lebih baiknya gemuk itu, ya seperti sedia kala. Ya, seperti sedia kala. Nah, ini konsep Tibun Nabawi itu ya sebenarnya seperti itu. Jadi ada 4 unsur, ya, lembab, dingin, panas, kering. Nah, itu kalau dikonsumsi secara seimbang, nah, insya Allah orangnya sehat, asalkan tidak israf. Nah, itu. Kalau orang sekarang itu penyakitan itu karena memang israf makan, ya, makannya israf, minumnya juga israf. Kalau orang dulu ya nggak ada makanan memang. Kalau sakit, yang penting makan yang banyak, ya cepat sehat. Kalau sekarang disuruh ngurangi makan, gimana orang sekarang kabeh dimplok, ya kan? Semua dimakan orang sekarang.
Hadatsana Ya'qub bin Humaidin. Hadatsana Ya'qub bin Humaidi bin Kasibin wa Ismailu bin Isa. Qala berkata keduanya. Hadatsana Ibrahim bin Sa'din an abihi dari bapaknya. Bapaknya Ibrahim yaitu Sa'ad. An Abdillah bin Ja'farin qala berkata Abdillah. Ro'a itu melihat aku Rasulullah pada Rasul sallallahu alaihi wasallam yakulu makan siapa Rasul mengkonsumsi siapa Rasul al-kisa'a pada kerai warutab dan kurma muda. Rasulullah juga mengkonsumsi itu loh untuk kesehatan. Jadi intinya makan harus seimbang dari 4 unsur itu tadi. Hadatsana Muhammad bin Sobah wa Amru bin Rafi' qala berkata keduanya. Hadatsana Ya'qub bin Walidi bin Abi Hilalin Al-Madani an Abi Hazim an Sahli bin Sa'din qala berkata Sahal. Karena ada sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yakulu makan siapa Rasul ar-rutaba pada kurma bil bitih dengan semangka. Nah, ini ya bisa pakai ketimun, bisa pakai semangka atau buah lain sejenisnya yang mana unsurnya basah dan dingin. Kurma pun kalau di Indonesia tidak ada ya bisa dicari alternatif lain. Yang penting unsurnya panas dan kering. Itu ya. Karena bagaimanapun kurma di Indonesia itu ya bukan makanan pokok dan masih jarang ditanam di Indonesia, harus impor. Babu tamri utawi babnya kurma. Iku hadatsana Ahmad bin Abil Hawari Ad-Dimaski hadatsana Marwan bin Muhammadin hadatsana Sulaiman bin Bilalin an Hisam bin Urwata an Abi an Aisyata. Qalat berkata Aisyah. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baitun suatu rumah la tamro yang tidak ada kurma fihi di dalam rumah tersebut jiaun kelaparan sopo ahluhu penghuninya rumah. Jadi suatu rumah kok tidak ada kurmanya itu berarti penghuninya kelaparan itu. Nah ini lur ya bagi wilayah-wilayah yang memang kurma itu sebagai makanan pokok. Nah, kalau di wilayah-wilayah yang kurma itu bukan menjadi makanan pokok ya enggak gini pengertiannya. Ya, di Indonesia banyak rumah ndak ada kurmanya itu banyak. Tapi berasnya banyak. Itu ya enggak kelaparan insya Allah. Ya, enggak kelaparan. Hadatsana Abdurrahman bin Ibrahim Ad-Dimaski hadatsana Ibnu Abi Fudaikin dasana Hisam bin Sa'din an Ubaidillah bin Abi Rafi' an jaddatihi dari neneknya Ubaidillah namanya adalah Salma. Karena Nabiya sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam iku qala bersabda siapa Nabi. Baitun suatu rumah latamro yang tidak ada kurma fihi di dalam rumah tersebut kal baiti seperti rumah lato ama yang tidak ada makanan fihi di dalam rumah tersebut. Jadi rumah yang tidak ada kurmanya ya sama saja seperti rumah yang enggak ada makanannya. Ya. Karena makanan pokoknya kurma, terus ada makanan lain. Ya berhubung itu bukan makanan pokok ya.
ya tidak mengenyangkan. Sama saja nggak ada makanannya kan gitu. Sama orang Jawa kan gitu juga. Sudah makan singkong, makan ketela, minum kopi, ya terus apalagi? Ya makan kue. Begitu ditanya sudah sarapan? Belum. Karena belum makan nasi. Belum makan nasi. Tuh. Babun utawi ini iku bab ya. Idza utia ketika diberi dia orang bi awalis samaroti, pada pertama kalinya buah ya, buah. Jadi masa panen ya. Jadi sudah nanam berapa lama terus ada masa panen, lah itu buah yang diunduh kloter pertama itu diberikan kepada seseorang. Lah, seseorang itu harus bagaimana? Jadi masa panen, ya masa panen yang kloter pertama itu buahnya diberikan kepada seseorang. Lah, maka seseorang itu harus bagaimana gitu. Hadasana Muhammadu bin Sobah wa Ya'qub bin Humaidi bin Kasib qala berkata keduanya. Hadasana Abdul Aziz bin Muhammad Ahbaroni Suhailu bin Abi Solih an Abi Hurairah. Ana Rasulullah sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam iku kana ada dia Rasul idza utiya ketika diberi dia Rasul bi awalis samaroti pada pertama kalinya buah. Ini peristiwanya ya di Madinah jelasnya. Kalau di Mekah mau nanam apa, tidak bisa. Ya. Qala maka bersabda siapa Nabi? Allahumma ya Allah barik. Semoga memberi barokah engkau lana untuk kami fi madinatina di dalam Madinah kami. Madinah itu kalau secara bahasa maknanya ya kota. Ya, kota. Jadi berilah barokah kepada kami di dalam Madinah kami. Wafi simariha dan wafi simarina dan di dalam buah-buahan kami. Jadi buah yang dihasilkan dari wilayah kami ini, nah, semoga juga dibarokahi. Wafi muddina dan di dalam mud kami. Mud itu sejenis takaran ya. Wafi so'ina dan di dalam sok kami juga barokah. Sok ini sejenis takaran juga. Satu sok kan untuk takaran zakat itu kan. Barokatan barokah ma'a barokatin bersama barokah. Jadi barokah yang memang berlipat ganda. Tuma kemudian yunawiluhu kemudian memberikan siapa Nabi pada buah itu di awalis samaroti itu asgoroman pada lebih kecilnya orang bihat rotihi dengan kehadirannya artinya yang ada di situ gitu loh. Minal wildan dari anak-anak bihat rotihi dengan kehadirannya Nabi, artinya orang yang ada di situ bersama Nabi yang paling kecil. Minal wildan dari anak-anak. Jadi Nabi diberi, didoai, terus ambil beberapa gitu, terus
berikan ke anak yang paling kecil. Ini nak di maem ya, nah, makan gitu. Itu sunahnya seperti itu. Babu aklil balah utawi babnya mengkonsumsi balah. Balah itu sejenis kurma yang masih mentah ya, masih mentah, itu yang masih agak-agak sepet atau apa itu. Ditamri dengan kurma yang sudah tua, yang sudah mateng. Jadi dicampur. Jadi yang baru dengan kurma yang lama. Iku hadasana Abu Bisrin Bakru bin Khalaf hadasana Yahya bin Muhammad bin Qaisin Al-Madani hadasana Hisam bin Urwah an Abih an Aisyata qalat berkata Aisyah. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulu makanlah kalian al-balah pada balah kurma yang mentah, agak-agak mentah, bukan yang pentil, bukan loh ya. Ini sudah bisa dikonsumsi, tapi mungkin agak-agak sepet, rasanya itu agak-agak sepet gitu. Ditamri dengan kurma yang sudah mateng. Ya. Kulu makanlah kalian al-kholak pada kurma yang sudah lama, mungkin hasil panen tahun lalu, atau mungkin 2 tahun yang lalu. Bil jadid dengan kurma yang baru panen sekarang misalkan. Itu dicampur, dikonsumsi bersama-sama. Ya, bersama-sama. Faina saitona maka sesungguhnya setan iku yagdobu, marah dia setan. Nah, dengan seperti itu bisa membuat setan itu marah. Wayakulu dan berkata dia setan. Bakia tetap. Bakia tetap itu artinya ya bisa sehat, waras, umur panjang gitu. Sopo ibnu Adam, anak Adam. Kata akala sehingga makan dia anak Adam al-kholak pada barang yang lama, bil jadid dengan barang yang baru. Ini jadi rahasia untuk tetap sehat, waras, umur panjang ya ini. Jadi tidak apa-apa, mungkin beras yang lama itu dicampur dengan beras yang baru panen, atau buah yang lama dengan buah yang baru. Nah, seperti ini kurma yang lama dengan kurma yang baru itu membuat setan marah dan manusianya bisa sehat, waras, umur panjang. Jadi dioplos ya, yang lama dengan yang baru, yang mateng dengan yang agak mentah. Nah, itu juga ya. Babun nahyi utawi babnya larangan an kironi tamri dari ndobel kurma. Ndobel kurma itu gini. Misalnya satu masjid itu misalnya atau satu ruangan itu makan bersama. Nah, orangnya 100, lah kurmanya juga ada 100. Itu kan kebagian satu-satu. Nah, itu kalau ada yang ngambil 2, nah, pasti nanti yang belakang tidak kebagian. Itu. Jadi mengambil jatah double itu tidak boleh. Ya, wong itu ikrarnya makan bersama, nah, terus
hitung-hitungannya ya satu-satu itu pas, lah kebetulan ada yang ngambil double, ngambil 2 atau ngambil 3, sehingga nanti di belakang akan ada orang yang tidak kebagian. Itu dilarang. Apalagi pas kalau ada bencana alam, ya, atau bencana kelaparan atau apa, makanan itu dibantu oleh pihak-pihak tertentu kan. Yang kena musibah 100 orang, nah jatahnya ya cuma 100 itu, nah ada yang ngambil double, itu nanti akan ada kedoliman di situ. Ya, itu enggak boleh. Kecuali kalau memang sudah kebagian semua, lah tersisa, lah itu beda lagi nanti urusannya. Iku hadasana Muhammad bin Basarin dasana Abdurrahman bin Mahdiyin hadasana Sufyan an Jabalah ibni Suhaimin qala berkata Jabalah, Sami itu mendengar aku Ibna Umar pada Ibna Umar yakulu berkata dia Ibna Umar, naha melarang sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yakrina jika double, ya double itu ya seharusnya mengambil 1 tapi dia ngambil 2. Sopo ar-rajulu seorang laki-laki bainat tamrota ini antara 2 kurma. Kata yasta'dina sehingga minta izin dia rajul ashabahu pada teman-temannya. Kecuali kalau minta izin dulu enggak apa-apa. Kalau diperkirakan sisa aku ngambil 2 ya, oh ya enggak apa-apa, enggak masalah. Kayaknya sisa banyak gitu. Itu enggak masalah gitu. Kalau ada izin dari temannya. Hadasana Muhammad bin Basarin, dasana Abu Dawud, dasana Abu Amir, Al-Khazas, Anil Hasan, An Sa'di, Maula Abi Bakrin, Wakana dan ada Sopo Sa'dun Sa'ad, Iku yahdumu melayani dia saat An-Nabiya pada Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sa'ad ini adalah ya bekas budaknya Abu Bakar. Tapi beliau itu pernah menjadi pelayannya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Wakana dan ada iku yu'jibuhu menyenangkanhu pada saat opo hadisuhu hadisnya Nabi. Tapi walaupun dia pelayan itu kalau dengan hadisnya Nabi itu dia seneng. Jadi ya belajar dari Nabi ya, melayani Nabi juga iya. Anan Nabiya sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam iku naha melarang siapa Nabi anil ikron dari double itu ya mengambil lebih dari jatah yang seharusnya. Ikron ini kan secara bahasa maknanya menggandeng, yakni menghendaki dia saat fitamri di dalam kurma. Wong jatahnya 1-1, nah dia ambil 2, nah, itu ndak boleh.